Tadi hmm, ada lewat di beranda gua berita lagi ya, ada anak perempuan digarap sama 6 orang dan katanya pelakunya itu anak SD dan SMP. Gua baca komennya, gua nggak tahu itu anak perempuan itu masih hidup apa enggak, gua nggak tahu, nggak ada di komennya. Cuman ada yang seorang ibu itu di komen bertanya, anak SD katanya, anak SD umur berapa kok bisa gitu kan melakukan hal itu. Ini kata-kata ini gue kasih peringatan untuk orang tua ya, laki ataupun perempuan, khususnya si ibu-ibunya ya. Karena kan bapak biasanya kurang deket ya sama anak-anaknya, apalagi anak laki ya. Bapak kan jarang yang suka deket sama anak lakinya. Untuk para ibu-ibu yang anaknya seneng main game ya, main game di handphone apalagi khususnya, terus seneng mereka itu kumpul-kumpul ya, anak laki itu sering kumpul di satu tempat, mereka misalnya cuma lihat satu handphone, mereka cuma lihat satu laptop, satu komputer atau apa, mereka cuma kumpul di situ di dalam melihat satu benda saja, itu harus dicurigai ya. Satu ya, kalau anak laki sudah kumpul-kumpul itu harus dicurigai gitu loh, harus dilihat, jangan langsung ayo nonton apa, jangan kayak gitu, diem-diem, belajar jadi mata-mata, diem-diem diintip-intip, mereka ngapain sih, kok mereka anteng di dalam satu ruangan di kamar atau di mana gitu ya, kok anteng banget mereka tuh pada ketawa-ketawa atau yang gimana gitu ya, diintip sama ibu yang di rumah nih gitu ya, di tempat yang mereka mereka di tempat penyewaan komputer atau apa gitu ya. Ibu-ibu coba perhatiin anaknya, kelakuan anaknya gitu loh, gitu ya. Kalau anak laki sudah bergerombol melihat sesuatu dengan asik kayak nonton bola gitu ya, tapi ini bukan nonton bola, lihat dari jauh, pelan-pelan pantau apa yang mereka tonton. Satu itu. Kedua, ini untuk anak laki ataupun anak perempuan ya. Ibu-ibu tolong perhatikan kelakuan anak ibu-ibu. Ini soalnya saya alamin sendiri. Anak saya perempuan. Saat anak main HP, walaupun dia main HP depan kita, dia bentar-bentar ngeliat kita begini nggak? Gitu loh. Kayak ketakutan nggak dia main HP-nya? Itu satu, perhatiin bu, gitu loh. Kalau dia main HP-nya ngumpet-ngumpet gitu ya, dia main HP-nya diem-diem, apalagi kalau kita tanya main apa sih, kayak yang seru amat, kayaknya seneng amat mainnya, tapi dia nggak mau kasih lihat, hati-hati bu, hati-hati. Kenapa? Ini kejadian di anak saya. Jadi anak saya waktu itu masih kelas 6, sekarang dia udah kuliah ya. Waktu itu dia kelas 6, dia main HP seperti itu, delak-delik kayak ketakutan, main HP depan saya, terus ngumpet-ngumpet, duduk di pojokan, main handphonenya tuh di pojokan yang dimana orang nggak bisa lihat gitu, yang nggak bisa ngintip dari belakangnya gitu. Sekali waktu malam saya buka handphonenya dia, saya lihat gamenya apa. Ternyata permainan gamenya itu ya memang anime, memang kartun-kartun kayak Jepang gitu. Tapi saat saya baca kata-katanya itu emang pakai bahasa Inggris ya. Tapi itu kata-katanya serem. Dimana itu adalah kerajaan apa, dimana untuk membebaskan putri tersebut harus melakukan hubungan badan gitu ya, karena
dengan sperma itu bisa melepaskan putri tersebut, bagaimana. Lalu kota-kotanya itu kata-katanya juga semua kata-kata di dalam soal seks gitu ya. Jadi pas saya lihat itu, besok paginya anak saya habis sama saya langsung hapus handphonenya, dan handphonenya itu saya banting. Saya nggak kasih lagi dia main dengan teman-temannya yang lain. Saat teman-temannya itu datang lagi, saya tanya, kalian main game apa? Habis sama saya gampar anak saya pukulin anak saya tuh. Sampai saya bilang, lu main kayak begini, lu udah pengen begituan. Kalau lu udah pengen begituan, boleh, habis ini gue kawinin, gue cariin laki-laki yang buat kawin sama lu. Saya orangnya nggak pernah main-main, anak saya tahu itu. Kalau saya udah ngamuk tuh, saya orangnya kalau bilang saya pukul, saya hajar, saya kawinin, kayak begitu. Jadi saya orangnya sangat keras, saya sangat keras banget gitu loh. Dalam mendidik anak itu saya keras, lebih-lebih, kalau kata abang saya lebih-lebih dari polisi, dari TNI. Nah, karena itu ibu-ibu, coba diperhatikan saat anak Anda, kalau laki-laki ataupun perempuan sudah berkumpul di satu ruangan, mereka asik melihat sesuatu tanpa mengeluarkan suara yang ribut, yang seharusnya anak-anak suka ngobrol, ngegibah, ngegosip apa gimana, mereka anteng dengan melihat satu arah saja, patut dicurigai. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka tonton? Apakah film blue ataukah game yang mengandung unsur-unsur tersebut gitu kan? Harus diperhatikan gitu loh. Jangan bilang dan tolong yang ketiga adalah dan tolong jangan terlalu asik membiarkan anak-anak, anak gua anteng main HP, biarin aja, gua jadi bisa kerjain yang lain. Jangan kayak begitu, Bu. Ibu harus pantau, handphone kan bisa diatur kan, pantauan orang tua. Jadi anak nggak bisa buka yang aneh-aneh, gimana-gimananya. Anak kalau sudah main dengan yang umurnya di atas dia, jauh di atas dia, tolong diperhatikan ya. Mau laki mau perempuan tolong diperhatikan, seperti itu. Yang ketiga adalah tolong kasih edukasi seks ke anak ya. Jangan bilang tabu. Saya itu ke anak saya udah bilang, gak boleh begini, gak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, nanti kamu bisa hamil. Kalau hamil, nanti resikonya mending kalau dia tanggung jawab sama kamu. Kalau enggak gimana? Kebetulan saya adalah single parent, dimana saya ditinggalin ya, gitu loh. Saya ditinggalin sama bapaknya anak-anak. Jadi saya kasih contoh, kalian mau hidup kalian kayak mama, hancur kayak mama? Mau hidup kalian berantakan kayak mama? Jangan itu memang aib, tapi ada saatnya kita membuka aib kita untuk ngasih pelajaran, untuk memberi edukasi gitu ya. Kasih anak-anak sekarang itu harus dikasih contoh yang nyata, bukti nyata. Anak-anak sekarang itu harus dikasih penjelasan yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Jangan ditutup-tutupin. Zaman anak sekarang ini beda sama zaman angkatan saya ya, yang umurnya ini kepala 4 nih, udah beda, nggak bisa kayak begitu. Anak-anak saya itu nggak akan mau dengar kalau kita nggak ngasih tahu mereka dengan sejelas-jelasnya kenapa nggak bolehnya. Nggak mau, mereka cuma dilarang doang, nggak mau gitu loh. Jadinya saat kita ngelarang mereka, kasih tahu sejelas-jelasnya. Kenapa nggak boleh melakukan ini, akibatnya apa, nanti gimana. Kasih tahu ke mereka. Kasih gambaran, kasih contoh siapa tetangga kita, saudara kita, diri kita gitu kan. Mau nggak kayak si A, mau nggak kayak si B, hidup kalian kayak begitu, berantakan kayak begitu, gini. Kasih yang nyatanya gitu loh ya. Harus lebih dekat lagi dengan anak-anak, lebih memperhatikan. Jangan suka ngerumpi aja ya ibu-ibu ya yang di rumah. Udah beres kerjaan rumah, biasa kan sore suka ngerumpi tuh ibu-ibu. Jangan ya Bu ya.
berhenti, perhatiin anak-anaknya.